Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Kali ini KPK mengeluarkan kebijakan membuka lowongan sebagai penyuluh anti korupsi. Lowongan ini tampak biasa saja, namun saat Anda membaca, syarat yang dibutuhkan tentu menjadi luar biasa. Di antara syarat yang diperlukan adalah pernah melakukan tindak pidana korupsi di atas 1 miliar rupiah dan hampir menyelesaikan masa tahanan. Dari dua syarat tersebut bisa ditarik kesimpulan KPK merekrut koruptor sebagai penyuluh anti korupsi. Hal ini sontak menjadi polemik, berbagai kritikan datang dari sejumlah pihak. Pakar hukum pidana menyatakan menjadikan napi koruptor sebagai penyuluh justru tidak menimbulkan efek jera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya, Afiata Bikatla, dalam segmen Suluh Ngepit, sebuah penyuluhan dalam obrolan pidana. Pada Suluh Ngepit kali ini, kita akan membicarakan mengenai keputusan KPK yang merekrut mantan narapidana korupsi untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Pegawainya yang berprestasi dieksekusi, mantan koruptor diakomodasi. Meskipun KPK menyampaikan bahwa hal ini hoaks dan dilebih-lebihkan oleh media, namun ide yang telah tercetus ini apakah masih terasa benar? Untuk itu, kita hadirkan bersama kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Trisno Raharjo, untuk berbincang bersama saya mengenai hal ini. Selamat datang, Bapak. Selamat bertemu kembali. Iya, Pak. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya sama Bapak. Bagaimana pandangan Bapak mengenai berita ini tentang yang dikatakan hoax, namun terus ada nih beritanya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Afi berkenaan dengan persoalan perekrutan mantan narapidana atau mereka yang akan menyelesaikan hukuman sebagai terpidana kasus korupsi yang akan direkrut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi penyuluh. Itu memang sempat ramai dan memang diusulkan oleh komisioner KPK, tetapi kemudian pada akhirnya sering dimunculkan satu bantahan-bantahan khususnya terkait dengan meme yang muncul di beberapa media yang dikatakan sebagai hoax, dan kemudian itu disampaikan bahwa KPK memang mengupayakan tetapi tidak melaksanakan ya upaya-upaya kaitannya dengan perekrutan mereka yang sedang di dalam proses penyelesaian pemidanaan maupun mereka yang telah selesai pemidanaan terhadap kasus korupsi ini. Saya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh KPK ini tentu menjadi hal yang menarik, mengingat sebagaimana di pembukaan oleh Mbak Afi tadi, jelas terlihat bahwa beberapa pegawai KPK itu ditolak karena dianggap mereka radikal. Padahal tidak ada bukti yang nyata, meskipun selalu dikatakan itu hasil dari upaya yang dilakukan melalui psikotes yang telah dikonsultasikan sedemikian rupa, tapi tidak pernah bisa dibuka kepada publik. Dan banyak ahli-ahli yang menyatakan bahwa apakah itu betul, mengingat banyak yang membantah bahwa mereka mengerjakan tes itu. Dan sekarang menjadi mengejutkan ketika KPK menyatakan akan merekrut mereka yang dengan kesadaran tertentu menurut kriteria yang ditentukan oleh KPK sendiri. Mereka ini adalah orang-orang yang melakukan pelaksanaan pemidanaan itu dengan baik sehingga mereka patut untuk menjadi penyuluh. Dengan mencontohkan itu pernah ada loh di kasus narkotika, ya. Nah, ini salah berpikir pada mereka yang menjabat di KPK, komisioner yang menyampaikan ini, menurut saya itu salah berpikir. Pada kasus-kasus korupsi,
kalaupun mereka itu kemudian akan diangkat menjadi penyuluh, itu kalau mereka berprestasi di bidang yang lain dan tidak menggunakan sarana atau dana yang ada dan dilakukan oleh negara. Artinya, mereka telah menyelesaikan hukuman, kemudian mereka punya karya, di mana mereka tidak bersentuhan dengan anggaran apapun yang terkait dengan pemerintah. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu secara mandiri dan mereka bisa buktikan dan mereka bisa menunjukkan bahwa mereka sudah tidak lagi terhubung dengan siapapun yang terkait dengan kekuasaan. Nah, ini kan tidak mudah sebenarnya menemukan orang-orang yang mau melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Karena nyatanya ada ya yang mantan narapidana korupsi kemudian diangkat oleh Presiden Jokowi menjadi komisaris ya di salah satu BUMN ya. Nah, ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Sehingga saya ingin katakan secara tegas bahwa ide ini walaupun menantang tetapi salah di dalam proses yang akan dilalui. Belum dalam kajian-kajian yang mendalam tiba-tiba dimunculkan seolah-olah menjadi satu bagian dari upaya-upaya untuk mengalihkan isu. Banyak isu di KPK yang belum selesai, terutama menurut saya adalah kaitannya dengan mereka yang direkrut ulang untuk menjadi pegawai KPK yang menurut keputusan Mahkamah Konstitusi ketika terjadi uji material terhadap Undang-Undang KPK seharusnya semuanya dijadikan ASN ya. Saya kira untuk sementara jawaban saya seperti itu, Mbak Afi. Sebenarnya target apa yang ingin dicapai oleh KPK dengan mengakomodasi para narapidana korupsi ini? Ya, terima kasih atas pertanyaan disampaikan oleh Mbak Afi. Ini menjadi menarik menurut saya kaitannya dengan pertanyaan yang disampaikan terkait dengan apa ya yang bisa kita harapkan dari mereka dan sebenarnya yang kemudian muncul dari cara pandang KPK untuk melakukan rekrutmen. Nah, menurut saya itu yang seharusnya dikaji secara mendalam dan kalau perlu dilakukan uji publik terhadap apa yang disusun oleh KPK ketika akan melakukan rekrutmen terhadap mantan narapidana untuk menjadi penyuluh. Ya, misalnya saya mau jadi penyuluh, saya itu harus mendaftarkan diri, saya harus mengikuti berbagai pelatihan yang ada, dan kemudian saya harus lulus. Kalau dilihat syarat-syarat yang kemudian ditampilkan oleh KPK, itu saya tidak melihat bahwa mereka itu mendapatkan suatu bentuk pengujian yang layak, ya, sehingga ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan bagaimana sebenarnya rekrutmen yang akan dilakukan oleh KPK terhadap mereka yang melakukan penyuluhan. Sehingga memang untuk menjadi penyuluh yang tersertifikasi, maka harus memenuhi syarat-syarat. Jadi kalau memang itu diminta oleh lembaga KPK, dia harus memenuhi syarat dan harus dinilai oleh tim yang independen bahwa dia pantas untuk melakukan penyuluhan. Tetapi apakah mereka ini menjadi pantas? Menurut saya karyanya dulu yang harus ditunjukkan. Seorang narapidana dan seorang yang telah selesai menjalani pidana korupsi tentu harus kita hormati karena dia sudah menjalani masa-masa hukuman itu. Akan tetapi kemudian menempatkan mereka menjadi pihak yang melakukan penyuluhan itu harus menunjukkan karya dulu. Ini yang memang perlu kita kaji secara baik dan tepat. Kaitannya melibatkan mereka yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi kemudian mereka ini kan dihukum berdasarkan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Nah, tentu KPK punya catatan-catatan terhadap mereka, sehingga mereka sendiri harus menjauh dengan pusat kekuasaan selama rentang waktu yang ditentukan. Misalnya 5 tahun, ya. Dan setelah itu mereka mau menjadi penyuluh karena mereka sudah tidak ada lagi hubungan, tidak terafiliasi dengan apapun yang kemudian memiliki hubungan dengan pemerintahan secara langsung. Saya ambilkan contoh misalnya, orang partai.
Nah, ini tentu tidak menjadikan mereka layak kalau mereka masih ada di dalam partai. Kalau mereka di dalam partai tidak bisa menjadi penyuluh di dalam pemberantasan korupsi, kecuali dia memang lulus sebagai penyuluh. Jadi dia mengikuti satu proses yang ada di dalam penyuluhan hukum tersebut. Ya, kemudian kalau mengambil testimoni harus hati-hati. Ya, kenapa? Karena cerita-cerita atau contoh-contoh yang disampaikan, saya agak khawatir. Ya, kalau itu kemudian yang muncul adalah manipulatif. Kami berharap tidak seperti itu ya. Saya mengharapkan mereka betul-betul tidak melakukan itu. Tetapi sulit dipercaya dalam kondisi negara yang seperti ini. Demikian, Mbak Afi. Saya tadi mendengar Bapak ini menyinggung tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana korupsi untuk menjadi penyuluh. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak syarat-syarat yang tertera yang sampai saat ini itu ada gitu Pak? Oke. Iya, baik. Jadi gini, Mbak Afi, ya, saya menyatakan bahwa perlu ada syarat-syarat. Ya, syarat yang pertama tentu dia sudah jauh dari kekuasaan dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kekuasaan. Jadi ya memang orang yang harus telah berupaya secara mandiri. Walaupun dapat dikatakan susah di negara kita ini ya, tetapi kan dimungkinkan ada orang yang kemudian karena sadar, oh dulu saya pernah korupsi, sekarang saya ingin mandiri dengan kemampuan saya sendiri berkarya di dalam masyarakat. Atau ia adalah orang yang sebenarnya di dalam masyarakat itu punya kedudukan dan pendapatan yang intinya dia masih dapat bertahan hidup dengan kondisi yang ada dan dia hanya menjadi pihak yang sementara waktu harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan karena perkara korupsi. Ya, setelah itu dia menjauh dari hal ini. Itu syarat pertama dan itu syarat berat. Ya. Kemudian syarat yang kedua dia punya prestasi, karya yang dia munculkan ya, tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan uang negara, tanpa bantuan yang terhubung dengan anggaran-anggaran negara atau daerah. Nah, karya itu kemudian menjadi karya-karya yang monumental, karya-karya yang besar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada kesadaran pada dirinya untuk selalu mengingatkan bahwa apa yang terjadi pada masa lalu saya sebagai seorang pelaku tindak pidana korupsi dan dihukum karena perbuatan yang dilakukan itu sudah ia selesaikan. Penjaranya dia sudah selesai dan dia sudah menjauh dari kekuasaan. Pertanyaannya adalah kalau pakai standar yang ada ini, adakah orang-orang seperti itu? Kalaupun ada, tentu apakah mereka sudah melampaui itu dalam waktu minimal 5 tahun misalnya. Dan orang-orang ini tidak pernah terhubung dengan pusat kekuasaan. Nah, bisa jadi itu ditawarkan kepada publik. Ya. Nah, itu mekanisme internal. Sekarang ada mekanisme yang khusus yang ada di dalam KPK. Yang kemudian itu disampaikan kepada publik. Bahkan publik boleh melakukan penilaian terhadap orang materi yang ada ini. Nah, dia mau melakukan itu. Ini memang bukan pekerjaan mudah untuk perkara tindak pidana korupsi, ya. Karena tindak pidana korupsi itu menjadikan seseorang itu sangat-sangat dijauhkan dari masyarakat karena perbuatan tercela. Nah, sekarang seolah-olah dia mau didekatkan ke dalam masyarakat bukan karena kesadaran atau prestasi yang dia munculkan sebagai individu. Kita harus menghormati seseorang yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mandiri, tidak terhubung dengan perkara-perkara yang saat ini berjalan, bisa eksis. Itu tentu kan prestasi tersendiri. Kalaupun dia ingin berbagi dengan kita, biarkan masyarakat yang menilai. Menurut saya justru kalau itu dijadikan program KPK yang terstruktur, itu menurut hemat saya keliru. Ya. Tetapi biarkan dia muncul di dalam masyarakat dan masyarakat menilai, oh orang ini sudah sadar. Sehingga ketika dia melakukan penyuluhan bukan karena programkan, tetapi memang itu muncul sebagai suatu kesadaran diri sendiri. Saya kira seperti itu kira-kira, Mbak Afi. Oh, baiklah. Jadi tadi menjelaskan kalau sebenarnya pandangan
pandangan Bapak yang terbaik itu untuk narapidana korupsi itu dengan langsung terjun ke masyarakat, lalu menunjukkan dengan sendirinya ya Pak, tanpa ada embel-embel program dari KPK. Baik, sepertinya cukup segitu saja Pak pertanyaan dari saya yang sekiranya sudah cukup mencakup semua pertanyaan tentang KPK dan narapidana korupsi ini. Baik Pak, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan dan memberikan penyuluhan tentang wacana KPK untuk menjadikan narapidana korupsi sebagai penyuluh. Tujuan yang mulia, namun dengan jalan yang salah, dengan pola pikir yang salah menurut saya. Baiklah, sekian dari saya. Afiatat Gala mohon pamit. Sekian edisi Suluh Ngepit kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.